Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan MFK 8.2.2 yang berbicara tentang apa ya? Jadi di standar 8.2 yaitu adalah ini. Sistem utilitas RS menjamin tersedianya air bersih dan listrik sepanjang waktu serta menyediakan sumber cadangan. Bla 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 bla. Dengan elemen penilaiannya, rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi atau terganggu dan melakukan penanganan untuk mengurangi. Nah, ini yang diminta adalah hasil identifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi serta dokumen penanganan untuk mengurangi risiko tersebut. Oke, lalu yang kedua, kalau kita baca standarnya secara lebih detail, 8.2 itu adalah rumah sakit diminta untuk membuat regulasi terkait persiapan keadaan darurat gitu. Jadi di sini diminta regulasi terkait persiapan keadaan darurat bila terjadi kegagalan listrik dan kegagalan air. Makanya kalau kita bicara regulasi bisa berbentuk panduan, pedoman, atau SOP. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat panduan tanggap darurat utilitas, itu bisa kalau dalam bentuk panduan, atau bisa berbentuk SOP gitu. Nah, kalau teman-teman membuatnya dalam bentuk SOP, maka tidak bisa terlalu luas gitu. Jadi paling bisa berbicara hanya satu ruang lingkup saja. Contoh misalnya terkait dengan kegagalan listrik. Jadi SOP-nya itu adalah SOP persiapan keadaan tanggap darurat dalam kondisi kegagalan listrik gitu. Oke. Nah, maksud dari standar ini adalah bila rumah sakit mati listrik, genset tidak berfungsi, itu bagaimana langkah-langkahnya gitu. Atau bila air utama mati, air cadangan tidak bisa menghandle, itu juga gimana caranya gitu. Nah, itulah langkah-langkah tanggap darurat yang diminta di sini gitu. Makanya kalau teman-teman ingin menjawab standar ini, saya punya rekomendasi gitu. Rekomendasi jawabannya, teman-teman bisa melihat salah satu SOP ini. Ini SOP-nya cukup bagus ya. Saya sempat searching di Google. Jadi SOP-nya ini bicara tentang pengendalian suplai kelistrikan dalam kondisi darurat kelistrikan. Nah, ini kalau teman-teman membuat regulasinya dalam bentuk SOP, maka SOP tersebut hanya satu ruang lingkup saja, yaitu darurat kelistrikan. Ini dari Rumah Sakit RSUD Dr. Sudarso Pontianak ya. Oke, diterbitkan tahun 2018. Nah, ini sangat luar biasa sekali gitu. Nah, di tahun 2018 rumah sakit ini sudah membuat SOP suplai kelistrikan dalam kondisi kedaruratan. Nah, lalu isinya apa saja sih? Ya, isinya sesuai dengan SOP-nya aja. Pengertian, kebijakan, tujuan. Nah, tujuan itu pasti nih sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengendalian suplai kelistrikan sewaktu terjadi darurat kelistrikan gitu. Oke. Kedua, tersedianya prasyarat yang diperlukan sebelum tindakan pengendalian suplai kelistrikan dilakukan. Dan yang ketiga, terciptanya kondisi operasional rumah sakit yang minim risiko dalam situasi darurat kelistrikan. Inilah pentingnya adanya SOP darurat kelistrikan gitu. Nah, ini unit terkaitnya ada seluruh unit PLN masuk. Lalu untuk prosedur kerjanya, ya siapkan alat dibutuhkan, APD, komunikasi, urutan prosedur, dan pencatatan dengan lembar kerja yang ada. Gambaran umumnya adalah di sini sih dijelaskan ya secara detail. Kalau utilitas kelistrikan yang dimaksud ini adalah kubikel, LVMDP, mesin genset, UPS, dan panel-panel bagi hubung yang ada. Panel-panel yang ada di setiap unit. Oke. Nah, di sini juga di SOP ini juga dijelaskan kedaruratan kelistrikan itu penyebabnya ada apa aja. Yang pertama itu berasal dari sumber utama listrik, yaitu PLN. Contohnya turunnya tegangan listrik melewati ambang,
turunnya frekuensi kerja listrik, naiknya frekuensi kerja listrik melebihi ambang. Lalu yang kedua, berasal dari utilitas pendukung kelistrikan seperti kubikelnya rusak, trafonya rusak, panel LVMDP-nya rusak atau ATS-nya rusak, atau listrik-listrikan lainnya yang rusak. Gitu. Lalu yang ketiga, berasal dari sumber listrik cadangan. Ini yang saya bilang tadi, yaitu ketika gensetnya itu rusak. Jadi rumah sakit lagi padam listrik, gensetnya itu rusak, bagaimana gitu. Lalu yang keempat, terkait bencana yang terjadi. Jadi terjadi bencana di rumah sakit seperti kebakaran, gempa bumi, bangunan ambruk. Nah, itu seperti apa gitu. Oke, ini kondisi-kondisi kegawat daruratan yang berkaitan dengan listrik. Nah, lanjut. Nah, ini prosedur alatnya gitu. Jadi pertama kalau kita lihat SOP ini, rumah sakit ini menerapkan pemeriksaan sebab-sebabnya dulu. Jadi kenapa terjadi darurat listrik? Penyebabnya itu apa sih? Gitu. Makanya pastikan sumber darurat listrik itu diketahui apakah dari poin nomor 1, sumber listrik utama, poin nomor 2, utilitas mendukung, poin nomor 3, listrik cadangan, atau poin nomor 4, bencana alam. Gitu. Lalu setelah diketahui, baru kita bicara penanganannya itu seperti apa. Oke? Nah, yang pertama, dijelaskan lagi secara rinci, jika dari sumber listrik utama PLN gitu yang bermasalah nih listrik utama PLN ya, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut gitu. Pastikan mesin genset menyala, karena PLN hubungi PLN gitu kan. Lalu pantau kondisi genset, pantau ketersediaan bahan bakar, pastikan bahan bakarnya cukup gitu. Dan jika, nah ini pasti dalam kondisi ini pasti ada selalu risiko-risiko lainnya. Nah, di sini dijelaskan. Jika dalam kondisi ini daya genset tidak mampu mensuplai, maka dilakukan prioritas pemberian suplai listrik gitu. Jadi misalnya nih genset kita hanya 1.500, sedangkan listrik yang dibutuhkan itu 1.800. Maka di SOP ini bicara soal prioritas. Inilah yang teman-teman harus buat gitu. Oke? Prioritas pemberian suplai listrik ke area-area pelayanan. Apa aja sih area pelayanan yang wajib dialiri listrik? Nah, ini di sini SOP-nya sudah menjelaskan hal itu. Penilaiannya adalah jangan tambah beban gitu. Unit kerja yang tidak dalam beban penuh harus tetap dalam kondisi tidak dalam beban penuh gitu. Oke. Contohnya misal dalam kamar OK gitu ada 8 kamar OK tapi yang dipakai hanya 3 gitu. Maka 5 kamar tadi tidak boleh dipakai gitu. Oke, jangan sampai menambah beban. Oke, lalu yang poin kedua, lakukan pemadaman dengan prioritas gitu. Nah, untuk pemadaman secara prioritas ini biasanya area-area kritikal dinyalakan, area non kritikal dimatikan. Itu juga bisa. Tentunya dengan melihat atau melakukan koordinasi dan penyampaian informasi kepada unit terkait. Oke, lalu di sini disusun juga urutan prioritas pemadaman, di mana untuk unit-unit non kritikal atau unit-unit administrasi ini dijelaskan di sini. Dalam pertemuan, prioritas nomor 1 dimatikan, perpustakaan, PKRS, komite medis ini poin nomor 1 yang dipadamkan. Lalu poin kedua, ruang sanitasi, poin nomor 3. Ini sudah dijelaskan secara detail di SOP. Oke. Bahkan ada poin prioritas terakhir. Prioritas terakhir itu apa? Di sini tuh ada gawat darurat, IGD yang terakhir gitu. Nah, untuk prioritas ini tidak mesti teman-teman ikuti gitu. Kembali lagi disesuaikan dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Yang penting teman-teman harus punya nih prioritas ruangan pemadaman itu yang mana aja gitu. Oke. Jadi nanti ketika terjadi gangguan kelistrikan, tim terkait itu bisa tahu mana area yang dimatikan pertama. Kalau kurang mana lanjutannya, kalau kurang mana lanjutannya gitu. Sehingga unit-unit atau orang-orang yang mendiami ruangan ini tahu gitu dan legowo gitu kalau emang listrik di ruangannya dimatikan gitu. Oke. Lalu selanjutnya pemadaman. Nah, ini di sini juga dijelaskan ketika sudah tahu prioritasnya maka lakukan bagaimana sih cara melakukan pemadaman. Ya, pemadaman itu dilakukan dengan menurunkan komponen breaker yang terdapat di panel hubung. Oke, jadi ini biasanya kan di tiap
ruangan lantai itu ada panel-panel. Nah, itu biasanya dipadamkan secara manual di sana gitu. Lalu jangan lupa laporkan kepada pejabat berwenang. Jadi ketika dilakukan proses-proses ini, jangan lupa alur koordinasi dan komunikasi baik ke atasan dan unit terkait. Oke, lakukan permantauan hingga kondisi kedaruratan berakhir. Ini jika PLN yang mati. Lalu yang kedua, jika sumber kelistrikan berasal dari utilitas pendukung. Nah, oke, langkah-langkahnya adalah jika kedaruratan terjadi karena kabel-kabel distribusi putus, maka upayakan manuver dengan membuat distribusi sementara. Misalnya nih, kabel utama digigit tikus sehingga mati. Oke, ya, kondisi seperti itu. Lalu kedua, jika kedaruratan terjadi pada komponen pemutus sambung di LPMDV atau ATS, maka lakukan pergantian komponen. Nah, ini jelaskan langsung di sini. Jika terjadi karena peralatan kubikel trafonya misalnya meledak gitu, maka dilakukan aktivasi genset. Karena kalau ada trafo atau FVDP yang rusak, otomatis aliran utamanya itu pasti tidak akan berjalan gitu. Maka dibutuhkan aliran cadangan, yaitu dengan genset. Oke. Nah, jika gensetnya rusak, lalu apa yang dilakukan gitu. Nah, jika rumah sakit punya 4 genset, nah, ya udah, lakukan backup dengan genset sisanya. Tapi jika tidak punya genset sama sekali, maka lakukan langkah bagian A nomor 4. Laporkan kepada pejabat berwenang untuk penanganan lanjutannya itu seperti apa. Oke, poin C. Jika sumber kedaruratan listrik berdasarkan lingkungan rumah sakit, misalnya terjadinya kebakaran sehingga memutus area listrik. Nah, ini lagi-lagi kembali kalau terjadinya bencana alam, ya kita mau gimana gitu. Pemadaman total pasti akan terjadi. Lakukan evakuasi, rujuk pasien, dan amankan diri, amankan lingkungan, amankan aset. Lakukan prosedur penanggulangan darurat, evakuasi. Seperti itu sih. Selesai. Nah, ini SOP ini terbilang bagus ya, teman-teman bisa mencontoh gitu. Karena SOP ini sudah bicara dengan jelas apa saja sih yang harus dilakukan ketika kondisi darurat listrik, ruangan apa aja yang menjadi prioritas listrik ketika kondisi tanggap darurat, dan bagaimana step-step yang harus dilakukan. Oke, kalau teman-teman yang lagi bingung terkait pengendalian suplai listrik-listrikan, teman-teman bisa mencontoh SOP ini. Silahkan cari aja di Google, judulnya seperti ini. Oke. Ini bisa dicontoh, silakan diamati, tiru, modifikasi, dan pastikan sesuaikan dengan kondisi rumah sakitnya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.